terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, sebuah film horor berlatar lokal Kota Makassar akan tayang di bioskop tanah air. Judulnya Karunrung 1995. Sebuah karya yang diyakini tak hanya menghadirkan ketegangan tetapi juga mengangkat latar budaya Kota Makassar. Menariknya, film ini terinspirasi dari kisah nyata dari sebuah peristiwa menghebohkan di Kota Makassar. Seperti apa kisah dalam filmnya dan makna penting apa yang ingin disampaikan melalui film ini? Hal ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Saya sapa terlebih dahulu ada Sony F. Rimba selaku sutradara film Karunrung 1995. Selamat pagi Mas Sony. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa sekali. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di studio Kompas TV. Dan selanjutnya saya sapa juga ada Cahya Arinagara selaku pemain film Karunrung 1995. Selamat pagi Mas Cahya. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah baik Mbak. Luar biasa sekali. Kita akan membahas membreakdown mengenai film Karunrung 1995 ini. Saya pertama ke Mas Sony terlebih dahulu. Baik. Mas Sony, apa sih alasannya mengangkat kembali kisah terinspirasi dari kisah Karunrung 1995 ini, Mas Sony? Ya, terima kasih. Alasan mengangkat kisah Karunrung ini karena kami punya teman awalnya di Makassar. Saya syuting di Jakarta awalnya. Terus dia bilang, Bang Sony, gimana kalau syuting di Makassar? Ini ada kisah menarik, horor Karunrung, kisah pembantaian 7 nyawa. Terus akhirnya saya langsung datang ke Makassar untuk menemui, termasuk harus mencari narasumbernya, baik itu pelaku termasuk korban. Itu aja sih. Intinya ingin membuat gebrakan baru. Membuat gebrakan baru ya, Mas Sony ya. Dan kemudian Mas Cahya menjadi salah satu pemainnya. Mas Cahya boleh ceritain di film Karunrung 1995 ini berperan sebagai apa, Mas? Berperan sebagai pelaku pembunuhnya dari korban tersebut. Boleh diceritakan karakternya seperti apa? Karakternya ya seperti pembunuh berdarah dingin gitulah, kayak seorang yang sadis, seorang yang bengis, yang benar-benar nggak pakai ampun lah kalau misalkan dia melihat korbannya langsung disikat aja gitu. Tapi sebenarnya dia ini, si pelaku ini kan dulunya itu kan masih muda. Dia itu masih muda waktu dulu, mungkin sekitar umur 20-an. Dia disuruh, menurut ceritanya itu dia disuruh oleh si pelaku sebenarnya ya. Pelaku sebenarnya ada yang menyuruh dia untuk membunuh gitu. Oke, jadi dari clue yang kita dapat ya ada pelaku dan juga ada 7 nyawa yang dihilangkan, Mas Sony. Boleh diceritakan tidak buat para pemirsa yang menonton seperti apa sinopsis film Karunrung ini? Untuk sinopsisnya intinya gini, pesanan dari pelaku yang nyuruh bunuh itu untuk menghabisi salah satu orang aja, yaitu almarhum Ahmadi. Terus dengan bayaran, nah ini saya rahasiakan nanti tinggal biar nonton lah ya di filmnya. Spoiler ya. Takutnya nanti. Biar apa ya? Biar penasaran. Biar penasaran nanti langsung nonton aja di bioskop gitu ya. Cerita sebenarnya nanti ada di film. Cerita sebenarnya akan ada di film. Iya, kenapa membunuh? Jadi selama ini rumor-rumor di luar itu bisa dikonfirmasi nanti di bioskop atau seperti apa Mas Sony? Betul, bisa termasuk yang hantu mengganggu warga, naik taksi, beli sayuran dan lain-lain, itu semua ada di film. Oke. Untuk risetnya karena ini terinspirasi dari kisah nyata, seberapa rumit proses risetnya Mas Sony? Ya mungkin rumitnya awalnya ini aja sih, ketemu dengan pelaku, kita masih dilarang. Awalnya begitu, terus keluarga korban juga melarang, sampai mau berantem, jangan sampai bertemu nih keluarga sama pelaku, sampai begitu. Jadi solusinya gimana kalau ketemu pelakunya untuk riset ternyata nggak dilarang, gimana cara solusinya? Akhirnya kita ngambil ini satu-satu, akhirnya pelaku dan korban tidak dipertemukan sampai detik ini.
Itu. Apa yang coba digali dari pelaku? Ya kalau dari pelaku sih dia hanya bercerita kenapa kok dia mau membunuh, karena dia dapat iming-iming bayaran yang besar di tahun 95 itu menurut dia sangat besar. Itu aja. Oke, sedangkan yang didapatkan dari korban kurang lebih seperti apa Mas Sony? Kalau dari korban sih mereka tidak banyak bercerita karena mereka masih trauma dan sedih, itu aja sih. Oke, nah tadi kan dikatakan Mas Sony bahwa di riset juga di tetangga-tetangga Iya, betul. yang merasa terganggu itu memang jadi bumbu-bumbu horor yang sengaja dimasukkan dalam film ini atau seperti apa Mas Sony? Iya, kita memang sengaja karena kan di media sosial juga banyak yang berkomentar, oh iya itu ada yang taksi, naik taksi ternyata nggak dibayar, terus ada yang Tukang sayur. tukang sayur dan lain-lain. Makanya kita ambil cerita itu kita masukkan dalam film. Oke, dan kemudian Mas Cahya sebagai pelaku, apa yang kemudian Mas Sony lihat dalam sosok Mas Cahya untuk menentukan Mas Cahya sebagai pelakunya? Ya, kenapa pilih Mas Cahya? Karena kan saya sudah di Jakarta itu sudah pernah syuting dengan beliau, karena beliau kan juga artis Jakarta ya. Pernah syuting dengan kakak saya pun, pernah syuting di Kian Santang, di judul-judul yang lain juga. Makanya kan, wah ini cocok nih dengan karakter Cahya, begitu. Oke. Dan ketika saya cek di editing, wah ternyata sangat dahsyat lah. Wah, begitu kira-kira. Oke, kalau dari Mas Cahya apa kemudian kesulitan dalam melakukan peran ini? Kesulitan sih lebih ke ini ya. Jadi saya itu kan orangnya pendiam ya, introvert. Jadi mungkin lebih bagaimana caranya biar bisa mendalami lagi peran Uli tersebut gitu. Karena saya kan juga belum pernah ketemu dengan Uli dan baru pertama kali ketemu itu pada saat hari pertama syuting gitu. Jadi saya betul-betul memanfaatkan waktu itu bagaimana caranya biar saya bisa melihat si Uli itu seperti apa. Dan memang dia itu orangnya nggak banyak ngomong, nggak banyak action segala macam, langsung bertindak gitu. Nggak banyak ngomong segala macam, tapi tiba-tiba langsung sat gitu, tiba-tiba langsung jadi kayak pembunuh berdarah dingin aja gitu. Itu nggak banyak ngomong tapi langsung action gitu. Apa kesulitan selain kemudian sisi bergaul seperti itu ya Mas Cahya, tapi untuk mendalami peran ini apakah ada hal-hal khusus yang Anda lakukan? Ada waktu diseling sih. Sebelumnya belum pernah diseling. Jadi waktu ada adegan seling itu benar-benar di pakaian ini ada agak sakit sih, agak sakit di bagian perut itu kan. Jadi belum ada pengalaman di pakaian seling. Pada saat pakai seling itu jadi baru beradaptasi dengan seling itu. Oke. Gitu. Saya kembali ke Mas Sony. Mas Sony, kemudian seberapa besar hal-hal mistis ini nantinya akan masuk ke dalam film, Mas? Kalau untuk seberapa besarnya kan, kami kan ini apa, mengikuti komentar-komentar dari netizen. Jadi hanya itu aja. Contohnya tukang taksi, nggak begitu tegang, tapi tegangnya itu justru pembalasannya hantu ini kepada pelaku. Itu aja sih. Oke. Jadi yang lebih diiniin malah pelaku yang membunuh. Kalau untuk warga itu hanya diganggu-ganggu biasa saja. Oke, kita masih akan membahas banyak mengenai film Karundrung 1995 ini, namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV.
pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara, polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo, investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak? Sayang, seandainya pembunuhan keluarganya Pak Burhan tidak terjadi, Dik, pasti tidak jadi Ki penulis seperti sekarang ini. Lihat Ki buku tas sekarang, karya-karya tak bestseller Ki. Tapi kira-kira sayang, apa yang ada di benaknya itu Uli, Di, pas dia mau bunuh keluarganya Burhan. Woi saudaraku, ada pekerjaanku ini. Lumayan gajinya, tapi agak ekstrim Ki. Harus Ki bunuh orang. Jangankan satu orang, satu kampung saja. Polisi, habis dia. Upahnya 10 juta. Bocah. Ini orang warga Jalan Karung. Saya kenal dia. Arwah mereka dikuasai oleh hasrat, dendam dan amarah. Mereka diterus. Jadi benar ya Pak, rumah Pak Burhan sekarang angker dan arwah anggota keluarganya gentayangan. Sudah banyak warga yang melapor ke saya. Ada 3 kilo. Penampakan arwah Farida, istri Burhan. Dia kan mengandung 3 bulan saat hidup. Satu keluarga di rumah ini tewas dibantai perampok dan mayatnya dibuang dalam kolam. Sumpah Pak. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Mas Sony, sutradara dari film Karundrung 1995, dan juga ada Mas Cahya, pemain film Karundrung 1995. Saya kembali ke Mas Sony. Mas Sony, karena film ini terinspirasi dari kisah nyata, banyak adegan kemudian yang menyerupai, pastinya ada pro dan kontra dari masyarakat. Mengingat bahwa juga ini merupakan kasus yang booming pada kala itu. Bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? Dalam sebuah film atau skenario, pro dan kontra sudah pasti ada, kan? Jadi menanggapinya, kalau kami dari tim Binasol ya, biasa saja sudah. Biasa saja, Mas? Ya, nggak perlu ditanggepin yang ada yang, wah ini begini. Ya udah, nggak perlu dibalas, itu aja. Itu tidak, kalau kita lihat dari sisi positifnya, apakah justru malah semakin membumingkan film ini nantinya itu seperti apa, Mas? Bisa membumingkan juga, itu aja. Oke, saya ke Mas Cahya. Bagaimana Anda melihat pro dan kontra film ini? Ya sama seperti yang Bang Sony tadi bilang, setiap karya itu pasti ada pro dan kontra, ada yang mendukung, ada yang tiba-tiba langsung menjatuhkan, dan memang terbukti kemarin ada yang menjatuhkan gitu kan. Tapi sikap Mas Cahya seperti apa kalau ada yang menjatuhkan? Saya orangnya sebenarnya cuek ya, jadi biasanya saya menjadikan motivasi gitu. Mungkin ada benarnya juga yang kontra-kontra itu yang ngomong seperti itu kan, mungkin ada bisa menjadi pelajaran buat kita juga, bisa menjadi masukan buat kita juga biar bisa lebih
bagus ke depannya gitu. Oke, Saya saya sih kembali ke Mas Sony ya. Mas Sony, film Karundrung ini adalah film terinspirasi dari peristiwa nyata dari Kota Makassar, booming pada kala itu. Bagaimana kemudian Anda menuangkan segala elemen budaya-budaya lokal yang ada di Kota Makassar ke dalam film ini? Seperti pilihan pemainnya, dialeknya, atau seperti apa, Mas Sony? Ya, untuk pemain-pemainnya kan memang dari awal kan sudah disiapkan sesuai dengan sinopsis dan scene plotnya, ya kan? Sudah diinin sama tim dari kantor sih, itu aja. Jadi saya cuma tim eksekusi di lapangan. Jadi untuk pemilihan pemain itu sudah ada casting directornya, terus nanti dimasukkan budaya, contohnya Pantai Losari dan lain-lain itu sudah ada tim yang mengurus itu dan ada di film ini. Ada di film. Termasuk apa? Saya kan Rotterdam ya, apa bahasa itu? Masuk, terus termasuk wisata-wisata yang ada di Makassar. Semua sudah masuk. Intinya pesanan dari produser, Pak, ini tambahannya untuk budaya Makassar, oke. Tinggal kita masukkan, sisipkan di skenario atau di cerita. Oke, jadi seluruh pemain ini 100% dari lokal Kota Makassar ya? Dari lokal Makassar, semua. Semuanya? Krunya juga dari Makassar semuanya. Oke. 99,9% dari Makassar. Semuanya lokal. Dari warga Kota Makassar ya, sendiri, dan betul. juga nantinya juga bisa disaksikan oleh Betul. warga Kota Makassar di Betul, bioskop-bioskop kesayangan Anda. Dan kemudian Mas Sony, kalau melihat film ini ya Mas, tadi Anda katakan Anda yang langsung eksekusi seperti itu. Apa hal-hal yang Anda temukan selama proses eksekusi filmnya? Apakah mengingat bahwa ini juga genrenya horor? Apakah ada hal-hal mistis di lapangan atau seperti apa, Mas Sony? Ya, kalau untuk hal mistis selama saya bikin horor belum pernah, tapi kru bahkan pemain ada yang begitu kena, maksudnya tiba-tiba kesurupan itu. Kalau untuk pemain dan kru ada waktu syuting ada yang kemasukan. Kalau saya kan mungkin saya ini ya kuat ya, hantunya takut kali sama saya, mungkin gitu lah. Ilmu ya. Ya mungkin gitu. Yang pasti waktu di lokasi ada yang kesurupan. Ada yang kesurupan ya, Mas? Kesurupan. Kalau dari Mas Cahya gimana perasaannya setelah kemudian main film ini? Apakah ada hal-hal mistis yang Mas Cahya rasakan? Jujur waktu sebelum syuting tuh saya sempat mimpi gitu kan. Sempat mimpi ada seperti kayak sosok Ahmadi sekeluarga gitu datang di mimpi saya. Tapi saya nggak tahu gimana maksudnya. Mereka tuh seperti tersenyum gitu. Seperti tersenyum yang benar-benar bahagia dan ikhlas gitu. Dan di belakangnya tuh ada cahaya putih gitu, nggak tahu maksudnya apa ya. Saya juga masih sampai sekarang masih bertanya-tanya maksudnya apa ya. Atau mungkin karena mungkin dia udah ikhlas, mungkin dia ya mungkin ada hal positif juga dari film ini. Dari film ini tuh kita bisa mengingat lagi kejadian mereka dan kita bisa mendoakan bersama-sama semoga para almarhum dan almarhumah tenang di sana kan. Kalau misalkan nggak ada film ini kan kita ya udah lewat-lewat aja. Jadinya kan. akan menjadi doa ya buat bisa menjadi doa. Jadi dari karya sebagai doa gitu. Iya betul. Dari karya menjadi doa, luar biasa sekali. Ini kemudian salah satu makna yang ingin disampaikan dari film Karundrung 1995 ini. Saya kembali ke Mas Sony. Mas Sony, dari sekian banyaknya genre film horor yang ada di Indonesia, apa yang membedakan Karundrung dengan film-film horor yang lain, Mas? Semua horor pasti sebenarnya kan sama, beda-bedanya hantu yang menggoda saja ya. Mungkin kalau yang di Karundrung ini kita menceritakan ini kisah sebenarnya dari ini aja, pelaku pembunuhannya aja. Kalau untuk hantu-hantunya bedanya itu aja sih, yang ganggu-ganggu warga itu aja. Oke. Tantangan dari membuat film ini untuk Mas Sony sendiri sebenarnya apa, Mas? Tantangannya untuk apanya nih? Untuk proses syutingnya atau apanya? Untuk proses eksekusinya sendiri terlebih dahulu mungkin. Oh ya. Kalau untuk tantangan karena saya sudah biasa syuting, ya tantangan begitu aja. Mungkin hanya ngajarin aktingnya pemain yang baru, itu aja tantangannya. Kalau untuk yang sudah sering syuting, tinggal dikasih tahu ini scene-nya, ini adegannya begini, adegan marah atau sedih atau senang sudah biasa. Tapi kalau untuk yang pemain baru harus ngajarin berkali-kali, sampai bahkan ada sampai 10 take, gitu aja sih. Oh, jadi ternyata di film Karundrung ini juga ada banyak pemain baru ya, Mas ya? Justru banyak pemain barunya, karena kami mengambil
ini pemain Makassar semua, dari Makassar semua, baru semua. Oke, kalau dari Mas Cahya mungkin ada tantangan tidak di bidang acting, apalagi kalau bisa sedang beradu acting bersama dengan para pemain baru, Mas? Lebih ke ini sih, lebih ke karakternya Uli itu sih, karena saya juga sangat singkat untuk bertemu dengan, apalagi tokohnya masih ada kan, jadi benar-benar kayak saya berusaha untuk bagaimana ya saya mensiasati biar bisa sama lah gitu kan, walaupun dengan waktu yang singkat saya benar-benar memanfaatkan. Dan untuk ke teman-teman yang baru juga, sebelum take itu, sebelum syuting kita ada melakukan kayak kegiatan reading bareng gitu, jadi nggak terlalu susah untuk menyatukan chemistry lah gitu. Oke, saya kembali ke Mas Sony. Tadi dikatakan bahwa di film Karunrung 1995 ini semuanya hampir 100% ya Mas menggunakan aktor ataupun aktris dari warga Kota Makassar. Bagaimana dari kacamata seorang sutradara Anda melihat talenta-talenta sinias Kota Makassar? Waduh, talentanya sangat bagus untuk pemain-pemain barunya ya. Dikasih tahu nanti begini hanya 3 kali diulang sudah bisa. Tapi setelah melihat hasilnya, wah ternyata dahsyat, bagus. Saya sendiri sangat apresiasi buat para pemain di Karunrung, semua dari Makassar, termasuk krunya. Itu aja. Oke, Mas Sony mungkin bisa diceritakan nanti tayangnya kapan dan di mana saja, Mas? Nah, untuk Karunrung 95 ini dapat tanggal tayang di 10 Juli 2025 di seluruh bioskop Indonesia, termasuk non-SS1. Oke, saya kembali ke Mas Cahya. Mas Cahya, kemudian ini apakah merupakan pengalaman pertama kali Mas Cahya berperan di film yang genrenya horor atau seperti apa, Mas? Kalau horor ada beberapa sebelum ini, tapi karakter dan ceritanya berbeda pastikan. Makanya ketika mendapatkan tawaran ini saya juga sangat tertarik gitu, karena kalau nggak ada tawaran ini saya belum pernah tahu Karunrung 1995 itu seperti apa. Makanya setelah dapat tawaran saya cari di internet, di Google, ternyata rame kan, nggak cuma di Sulawesi doang, di luar juga rame, makanya saya tertarik banget gitu. Kalau dari Mas Cahya sendiri kan asli orang Makassar kan ya Mas ya? Jadi sebelumnya belum pernah tahu ada kasus seperti ini, Mas? Belum pernah tahu? Belum pernah, iya. Pada saat ditawarin aja baru tahu ternyata ada kisah ini gitu. Dan satu keluarga. Pandangan Anda soal kasus yang benar-benar terjadi ini seperti apa? Ya cukup mengerikan juga sih. Maksudnya kok bisa ya ada pelaku seperti itu gitu, sampai sesadis itu gitu. Oke, kita masih akan ngobrol banyak soal film Karunrung 1995 ini yang akan segera tayang di bioskop kesayangan Anda. Namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi.
doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan beli kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Mas Sony, sutradara film Karundrung 1995, dan di segmen ini spesial. Kalau tadi kita sudah berkenalan dengan Mas Cahya, kali ini juga kita akan berkenalan dengan salah satu pemain film Karundrung 1995, ada Mas Nur Alim. Halo Kak. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Mas, boleh diceritakan kepada para pemirsa yang menonton, Mas Alim ini berperan sebagai apa di film ini? Baik. Saya sebagai Jonas, anak buahnya Uli. Anak buahnya Uli. Iya. Ini karakternya seperti apa, Mas? Karakternya dia agak lebih dewasa, tidak seperti teman-teman yang lain. Kemudian Mas Alim boleh diceritakan tidak bagaimana kemudian proses Mas Alim untuk bisa masuk ke dalam karakter si Jonas ini? Wow, sangat sulit karena orangnya kan sudah meninggal. Jadi mungkin dari Bang Ulinya sedikit memberikan dia karakternya seperti ini dan itu, dia agak lebih dewasa dan ya hanya kebutuhan seperti anak muda lah selayaknya mendapatkan uang, ya dia tergoda lah. Seperti itu. Seberapa jauh sifat asli Mas Alim dibandingkan dengan karakternya yaitu Jonas yang dikatakan tadi dewasa seperti itu ya? Kalau sifat asli sih sangat mendekati sebenarnya karena dia lebih dewasa dan saya orangnya juga agak lumayan pendiam lah. Jadi mirip-mirip gitu lah ya. Mirip-mirip gitu lah sedikit. Oke, saya kembali ke Mas Sony. Mas Sony, trailernya udah dilempar ke masyarakat, sudah disaksikan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Bagaimana tanggapannya sejauh ini, Mas? Untuk trailer termasuk poster dan lain-lain, berikut tanggal tayangnya sudah dilempar di IG resmi Karundrung Binasol. Tanggapan para netizen banyak yang menunggu film ini karena ingin tahu cerita yang sebenarnya. Ingin tahu cerita sebenarnya, ingin menghempaskan semua rumor-rumor yang ada ya. Siap. Mas Sony, dan juga ingin menyaksikan sebenarnya apa yang terjadi dan bisa langsung disaksikan di bioskop ataupun di layar lebar seperti itu. Saya kembali ke Mas Alim kalau begitu. Mas Alim, proses syutingnya berapa lama Mas selama ini? Kurang lebih semingguan lebih. Semingguan lebih. Apa kemudian pengalaman-pengalaman yang Mas Alim dapatkan selama proses syuting? Wow, sangat luar biasa karena pertama kali didirect dengan Bang Sony dan orang Jakarta juga dan lumayan saya kenal juga abangnya karena pernah main juga sama di Jakarta juga sama abangnya. Oke, kalau Mas Alim sendiri tahu tidak bahwa sempat ada peristiwa Karundrung di tahun 1995 kemarin? Kalau soal tahu sih kabar yang beredar aja Kak. Cuman kalau tahu persisnya karena soalnya kan umur masih muda. Bagaimana kemudian perasaan dari Mas Alim setelah tahu bahwa ternyata ada kisah seperti ini di Kota Makassar? Sangat-sangat tragis karena soalnya kan di tahun yang di saat itu media belum seperti sekarang. Tapi kabarnya beredar yang sangat luas. Beda kan kalau sekarang apapun yang terjadi pasti beredar luas. Ini tidak mulut ke mulut lah istilahnya. Betul. Bahwa di kala itu di saat media sosial belum ada tapi ternyata informasinya sudah sangat melebar luas bahwa betapa boomingnya peristiwa ini pada saat itu, seperti itu Mas Alim. Benar. Kalau dari Mas Alim, ada tidak pengalaman-pengalaman mistis selama syuting film ini? Kalau ada nggak ada kayaknya sih. Nggak ada ya, cuman teman-teman beberapa katakan ada yang mimpi dengan beliau, yang hal-hal yang seperti itulah. Cuman kalau saya alhamdulillah nggak ada. Oke, bagaimana kemudian Mas Alim ini pertama kali tampil di film horor itu seperti apa Mas? Iya, pertama kali dan sangat menantang. Sangat menantang. Karena soalnya kan adegannya sangat-sangat ya tragis lah. Namanya membantai anak kecil. Ya banyak lah pokoknya. Sangat menantang untuk Mas Alim sendiri ya. Oke. Saya kembali ke Mas Sony. Mas Sony, kemudian boleh diceritakan kepada para pemirsa yang menonton
kenapa masyarakat harus menonton film Karung Rung ini, Mas? Ya, untuk masyarakat kenapa harus menonton? Ya mungkin biar masyarakat yang selama ini hanya mendengar dari orang atau media, oh dia begini, bisa mengetahui cerita yang sebenarnya di film Karung Rung ini. Oke. Itu aja. Seberapa yakin Anda bahwa film Anda ini bisa menceritakan kebenarannya? Seberapa yakin? Ya mungkin karena kami selain dapat informasi dari narasumber langsung, termasuk dari keluarga korban, meskipun yang lain-lain mungkin belum kami masukkan, tapi paling tidak dari narasumber dan korban sudah masuk ceritanya. Itu aja sih. Oke. Apakah film ini menurut Anda akan membuka jalan bagi sinias lain untuk mengangkat kisah-kisah nyata lainnya yang ada di Kota Makassar, Mas? Ya, untuk dari kami PH Jakarta, ya, semoga dengan adanya film Karung Rung 1995 ini bisa ini ya, untuk para sinias Makassar makin berkembang, tidak saling menjatuhkan sesama sinias. Karena selama ini kan yang kami dengar itu ada apa ya, saing-saingan lah di Makassar itu. Semoga dengan adanya tim dari Jakarta yang kemarin masuk bisa saling kerjasama dan saling mendukung. Itu aja sih. Oke, saya ke Mas Alim. Mas Alim mungkin boleh mengajak para pemirsa yang menyaksikan untuk menonton film Karung Rung 1995 ini, silahkan. Ya, buat teman-teman yang ada di Makassar, ya saksikan di seluruh bioskop kesayangan Anda di 10 Juli 2025. Oke, film Karung Rung 1995 tayang 10 Juli 2025. Dari Mas Sony mungkin juga bisa mengajak. Ya, untuk para penonton seluruh Indonesia, jangan lupa nonton film Karung Rung 1995. Ini ada pesan satu lagi deh. Terima kasih untuk semua kru dan pemain dari Kota Makassar yang sudah mensupport film Karung dari PH Binasol. Dan mari kita juga berdoa untuk para korban yang dari judul ini, termasuk untuk keluarganya. Itu aja sih. Oke, Mas Ali mungkin harapan kedepannya seperti apa? Harapannya Makassar lebih berkembang seperti Jakarta. Artinya kelas-kelas acting itu dibangun di Makassar. Pengharapan saya, karena soalnya di Makassar kan banyak bakat yang tidak berkembang. Artinya wadahnya masih kurang. Saya harapkan wadahnya itu semakin banyak lah. Semakin banyak wadah kelas-kelas acting yang bisa dimunculkan ya di Kota Makassar seperti itu. Harapan dari Mas Sony, silahkan. Harapan dari kami, semoga film ini dapat memberikan kesan yang mendalam untuk semua masyarakat atau penonton, dan penontonnya bisa banyak dan sukses. Itu aja sih. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Mas Sony dan juga Mas Alim bersama dengan Mas Cahya tadi sudah bergabung bersama kita di studio Kompas TV. Buat Anda pemirsa jangan lupa saksikan film Karung Rung 1995 di seluruh bioskop yang ada di Indonesia pada tanggal 10 Juli 2025. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.